Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ripa, kelas NR3, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah, pemasaran, dan promosi dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD, MM. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Yang pertama, memperluas total pasar. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar. Dan yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Memperluas total pasar. Secara umum, pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak penggunaan dari pelanggan lama. Yang pertama, pelanggan baru. Semua kelas produk mempunyai potensi untuk menarik pembeli yang tidak menyadari keberadaan produk atau yang menolaknya karena harga atau tidak adanya fitur tertentu. Yang kedua, lebih banyak penggunaan. Pemasar dapat berusaha meningkatkan jumlah tingkat atau frekuensi konsumsi. Jumlah konsumsi kadang-kadang dapat ditingkatkan melalui kemasan atau rancangan ulang produk. Tahankan pangsa pasar. Sambil berusaha terus memperluas total ukuran pasar, perusahaan dominan harus terus aktif mempertahankan bisnis lainnya dengan inovasi berkelanjutan. Strategi mempertahankan pangsa pasar. Pertama, pertahanan posisi. Berarti menduduki ruang pasar yang paling diinginkan dalam pikiran konsumen, membuat mereka hampir tidak dapat dihancurkan, seperti yang dilakukan Procter Gamble terhadap Gelantensi untuk membersihkan. Yang kedua, pertahanan sisi atau flank. Meskipun pertahanan posisi sangat penting, pemimpin pasar juga harus membangun pos-pos luar untuk melindungi garis di depan yang lemah atau yang dapat bertindak sebagai basis invasi untuk melakukan serangan balik. Dan yang terakhir, pertahanan frame team. Manuver yang lebih agresif adalah menyerang sebelum musuh mulai menyerangnya. Perusahaan dapat meluncurkan pertahanan frame team. Dalam beberapa cara perusahaan dapat melaksanakan perang gerilya di seluruh pasar penghantam satu pesaing di sini, pesaing lain di sana, dan membuat semua penghilang keseimbangan atau perusahaan dapat mencoba meraih melipatan pasar yang fantastis. 4. Mempertahankan serangan balik. Ketika diserang, sebagian besar pemimpin pasar akan merespon dengan serangan balasan. Dalam serangan balik, pemimpin dapat menghadang penyerang secara frontal atau menghantar produk pendampingnya atau meluncurkan gerakan menekan. Serangan balasan yang efektif akan menyerang wilayah utama penyerang sehingga penyerang akan menarik diri dan bertahan. Yang kelima, pertahanan mobile. Dalam pertahanan mobile, pemimpin membentangkan daerah kekuasaannya ke wilayah-wilayah baru yang dapat bertindak sebagai pusat pertahanan dan serangan masa depan melalui perluasan pasar dan diversifikasi pasar. Perluasan pasar mengalihkan fokus dari produk lama ke kebutuhan generik dasar. Dan yang keenam, pertahanan kontraksi. Kadang-kadang perusahaan besar harus menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mempertahankan semua wilayah mereka. Memperluas pangsa pasar. Di banyak pasar, satu titik pangsa bernilai puluhan juta dolar. Tidak heran bila persaingan menjadi sangat kuat di begitu banyak pasar. Meskipun demikian, mendapatkan peningkatan pangsa di pasar yang telah
dilayani tidak secara otomatis menghasilkan laba yang lebih tinggi, terutama untuk perusahaan jasa dengan tenaga kerja intensif yang mungkin tidak mengalami banyak skala ekonomi. Sebagian besar bergantung pada strategi perusahaan. 4 faktor sebelum mengajar peningkatan pangsa pasar. Kemungkinan proporsi tidak antusias, yang kedua biaya ekonomi, dan yang ketiga melakukan kegiatan pemasaran yang salah. Yang keempat, mengaruh meningkatkan pangsa pasar terhadap kualitas aktual, kualitas anggapan. Mungkin begitulah pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.